Yang terhormat Ibu pengajar praktek saya, Ibu Endang Tri Hudadi, Sarjana Pendidikan Logis Berpendidikan. Yang saya hormati Ibu Kepala SD Negeri 6 Uripan Kecamatan Purworejo. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan sejawat saya, guru dan tenaga pendidikan SD Negeri 6 Uripan. Alhamdulillah hari ini hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 kita semua dapat berkumpul di ruangan kelas 6 SD Negeri 6 Uripan dalam rangka pendampingan individu 2 dengan judul visi dan prakarsa perubahan sekolah. Jadi mohon maaf sebelumnya, ini nanti acara kita akan dipimpin oleh Ibu pengajar praktik. Jadi begini teman-teman, Ibu, ini adalah pendampingan kedua setelah beberapa bulan yang lalu kita melakukan pendampingan pertama. Ini nanti sebetulnya Bu Dati, kalau saya boleh matur sedikit, kemarin saya sudah sempat sekilas ngobrol dengan teman-teman secara lisan tentang visi penyamaan persepsi tentang visi sekolah yang ada di kurikulum SD Negeri 6 tahun 2022-2023. Kemudian tujuannya kan memang untuk menyamakan persepsi ini, yang sudah saya pelajari selama melakukan pelaksanaan pendidikan program guru penggerak angkatan 7. Nah, hari ini nanti kita akan melakukan diskusi ya teman-teman, dan ini nanti ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebelum kita nanti masuk ke acara yang dipimpin oleh Ibu Dati. Jadi sekali lagi saya hanya ingin mengingatkan bahwa inti diskusi kita kali ini nanti kan kita sebetulnya berpusat pada ini teman-teman, Merdeka Belajar dan profil pelajar Pancasila, dan itu insya Allah Ibu ini sudah kami terapkan di pembiasaan, dan terakhir kemarin itu sudah budaya positif dan alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Nanti tinggal Ibu monggo nanti bagaimana kedepannya lagi, kami siap mendengarkan wawasan dari Ibu. Demikian untuk selanjutnya saya mohon sekilas sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Setelah itu nanti langsung bersah di acara ini Ibu langsung budaya yang memimpin. Maka matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu pengajar praktek CGP, yang kami hormati Ibu Bapak Guru SD Negeri 6 Purworejo. Lupa guru-guru SD 6 Uripan Kecamatan Purworejo. Pertama-tama marilah puji syukur kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa seperti sekarang ini melaksanakan kegiatan kita selaku ASN di bidang pendidikan. Kemudian tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Insya Allah kita semua termasuk orang-orang yang mendapat syafaatnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, saya berdiri di sini selaku Kepala Sekolah SD Negeri 6 Uripan,
dalam hal ini karena ada acara CGP calon guru penggerak dalam materi visi dan prakasa perubahan sekolah. Dari saya yang dituakan di SD ini sudah pernah saya utarakan sangat mendukung sekali. Saya sangat mendukung sekali, bahkan saya setiap kali mensupport kegiatan ini karena saya sudah tahu betul-betul membawa perubahan yang positif untuk SD kita, terutama nanti bisa ke SD yang lain, mungkin saling menyebarkan seperti itu. Kemudian untuk pagi hari ini untuk acara penyamaan visi misi itu sangat bermanfaat sekali. Kita tahu bahwa setiap tahun sekali di awal tahun pelajaran kita membuat kurikulum sekolah, di mana di dalam kurikulum itu terdapat visi misi kita, apa yang akan kita laksanakan di SD kita ini. Jadi setiap tahun visi misi kita bisa berubah sesuai dengan kondisi sekolah. Maka kalau ada guru di sini guru penggerak programnya seperti itu sangat sekali membantu sekolah. Jadi untuk visi dan misi kita rencanakan bersama apalagi ada pengetahuan yang lebih karena di CGP ini dimasukkan materi itu, maka saya selaku kepala sekolah berterima kasih Bu pengajar praktek nanti bisa membantu sekolah di saat kita menyusun kurikulum visi dan misinya. Jadi visi misi dari CGP sekarang ini nanti di tahun ajaran baru, kalau memang kita setuju sesuai dengan kondisi di sekolah kita pakai, bahkan kita senang karena ada guru yang berinisiatif mengembangkan sekolah. Jadi kita nanti jalannya menjadi lancar, enak, dan insya Allah sekolah kita maju. Jadi betul-betul untuk visi dan misi ini saya juga mengharapkan dari mungkin di sini baru CGP dan semua guru yang lain dimohon masukannya nanti di dalam penyusunan kurikulum. Mudah-mudahan materi CGP ini membawa kita lebih lancar dalam menyusun kurikulum nantinya. Insya Allah seperti itu karena saya sudah melihat programnya sangat bagus. Mungkin dari saya hanya bisa mendorong, mensupport, menyemangati, tidak bisa memberi apa-apa gitu. Terima kasih Bu Julineja selaku guru penggerak, calon guru penggerak yang sebentar lagi sudah lulus mungkin baru masih lama. Iya, saya doakan semuanya lancar, sukses, berhasil sesuai dengan harapan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, banyak sekali kekurangan dari saya, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Bila itu menjadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya langsung saya serahkan pada Ibu. Nanti Ibu kembali menyerahkan ke saya untuk memimpin diskusi lewat Ibu. Izin, monggo Bu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Delegasi SPD Kepala SD Negeri 6 Uripan. Saya harus mengejar Bapak Ibu karena Pak takutnya nanti salah. Yang saya hormati Ibu-ibu guru SD Negeri 6 Uripan, juga Bu Sri Julineja, calon guru penggerak angkatan 6. Angkatan 7. Karena kita sudah masa-masa 9 calon guru penggerak angkatan 7 yang nanti pendidikan insya Allah akan berakhir bulan Juli. Jadi masih cukup banyak waktu untuk belajar gitu.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak sekali nikmat kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan yang sehat dan insya Allah bahagia. Karena yang penting bahagia dunia dan akhirat. Sampai akhirat. Salawat dan salam malah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga berubah kepada keluarga, sahabat dan akhirnya kepada kita semua selaku pengikutnya. Terima kasih kepada Bu Kepala Sekolah yang telah memberi waktu dan kepada ibu-ibu saya nih, ibu-ibu semua pendekar wanita yang telah meluangkan waktu untuk kita bersama-sama berdiskusi tentang visi dan prakarsa program sekolah di sekolah ini sendiri. Alhamdulillah bahagia sekali saya bisa datang ke sini. Perkenalkan dulu, nama saya Indah Dati, guru SMP Negeri 3. Kalau sekolah saya biasa dipanggil Bu Dati. Karena nama Endang sejaman saya itu kombioan ibu-ibu. Jadi kalau dan saya masuk di SMP Negeri 3 itu Endangnya ada 3. Saya tahu dipanggil Endang A, Endang B, Endang C, Endang Gemuk, Endang Urus misalkan. Biasanya ada murid saya biasanya. Mantan murid SMP 3, betul ya? Iya, betul. Sehingga kalau ada anak-anak dan saya sepakat dan guru-guru sepakat saya dipanggil Bu Endang Ibu Dati, nama belakangnya gitu. Ibu-ibu, di sini nanti kita tujuan dari pertemuan ini adalah kita akan bahas cita-cita, harapan, visi ibu-ibu untuk putra-putri ibu-ibu ke depannya. Jadi karena ini nanti merupakan visi ibu-ibu dan ibu-ibu lah yang akan melaksanakan, ibu-ibu lah yang nanti membahas, nanti akan dipimpin oleh Bu Juli. Kami berharap ini Bu, kita alhamdulillah Pak Sedi Astagfirullah, kita sudah membiarkan anak-anak kita sehingga anak-anak tidak kita dampingi yang harusnya itu menjadi kewajiban kita. Sehingga saya berharap pertemuan ini menghasilkan sesuatu yang juga bermanfaat untuk anak-anak. Jadi mereka tidak rugi meskipun kita tidak mendampingi dalam pembelajaran. Itu yang saya harapkan. Kemudian Bu Juli selaku CGP itu juga sudah berlatih untuk menyusun visi, ya Bu, ya, menyusun visi dan nanti bisa diterapkan bagaimana agar visi itu sesuai dengan kondisi sekarang. Seperti tadi Bu Tri ketika visi itu berubah setiap kita tinjau setiap tahun, tetapi tidak harus berubah gitu ya. Kita harus meninjaunya setiap tahun, tetapi tidak harus berubah. Kalau kita tinjau dan itu masih relevan dengan kondisi, baik kondisi lingkungan, dengan perkembangan zaman, dengan keinginan kita di tahun yang akan datang misalkan, tidak perlu berubah. Jadi tidak harus berubah Bapak Ibu. Kemudian setelah nanti dibahas visi, kita akan bahas prakarsa perubahan yang akan dilakukan minimal harus dilakukan sampai Bu Juli lulus menjadi guru penggerak. Jadi nanti selepas lulus dari guru penggerak ada perbedaan antara beliau sebelum menjadi calon guru penggerak sampai selesainya. Kemudian acaranya nanti adalah yang pertama nanti akan menuliskan kalimat cita-cita kita dalam kalimat rumpang ya Bu Juli. Kemudian setelah itu mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi supaya visi itu bisa dilihat dengan jelas kira-kira perilaku apa yang harus ditampilkan oleh peserta didik kita. Jadi nanti kemudian mendiskusikan inisiatif perubahan yang akan dilakukan di sekolah dan sekarang ini diskusi bersama. Nanti inisiatif perubahan itu dilakukan bersama, baru kita lihat hasilnya 4 sampai 6 bulan ke depan. Saya lihat ini kelasnya sudah literate, kelasnya sudah bagus, sudah literate, banyak hal-hal yang anak-anak bisa baca ya, keberkahan. Saya nggak bisa bacanya. Ilmu tanpa budi adalah
kerapuhan jiwa, hal-hal seperti itu kan luar biasa sebenarnya. Apalagi pada saat itu tertanggal di situ, kemudian anak kita suruh baca, kita terjemahkan ini sebenarnya maksudnya apa, misalkan gitu. Jadi anak-anak setiap kali baca dia ingat, oh ya guru saya kemarin supaya saya tidak takut jiwanya, saya harus punya budi pekerti. Budi pekerti yang baik itu seperti apa? Dan itu yang ditekankan di kurikulum Merdeka, nanti di guru penggerak. Jadi saya jujur ya Bapak, guru SD itu guru yang luar biasa Bapak itu. Motor penggerak pembentukan karakter. Jadi dari terdepan adalah guru SD. Kami itu hanya menerima di penjenengan. Guru SMP melanjutkan dari penjenengan semua. Dan penentunya adalah setelah golden age 0 sampai 5 tahun orang tua bisa diubah di SD. Kemudian kami tinggal melanjutkan. Kalau di SD sudah luar biasa, nanti insya Allah kami ingin ajar yang enaknya ini. Saya rasa itu ya sebagai pengantar saya. Nanti mungkin di tengah-tengah kita bisa berdiskusi bersama-sama agar saya berharap begini Bu Ji dan teman-teman. Prakarsa Tunggal yang dipilih itu sesuatu yang bisa betul-betul diterapkan, bukan sekedar impian. Kemudian jelas pelaksanaan dan waktunya bisa diukur keberhasilannya. Itu yang penting saya sampaikan. Saya rasa itu, terima kasih. Semoga nanti dari sini kita bisa menghasilkan visi dan prakarsa Tunggal yang memang bukan sekedar idealisme saja, tapi kita tahu bahwa itu menjadi apa namanya? Panduan langkah kita setiap kali kita melihat anak-anak kita mau saya bawa kemana sih anak-anak saya ini. Saya itu terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti waktu langsung dipimpin oleh Bu Juli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Pengajar Praktik Ibu Ina Griwudadi atas kata pengantarnya Ibu. Untuk selanjutnya saya akan minta izin kepada Ibu untuk memimpin diskusi kami kali ini, yaitu menyamakan persepsi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Teman sekalian, karena ini saya sudah diberi waktu oleh Ibu Dandi, maka saya akan memulai diskusi kita kali ini. Jadi begini teman-teman, ini nanti untuk yang pertama saya akan meminta teman-teman untuk mengisi kalimat rumpang untuk murid yang sudah saya sediakan. Mbak Novi bisa minta tolong teman-teman biar dibagi ini yang kalimat rumpang saja. Maaf, saya akan mencoba menampilkannya di slide. Baik teman-teman, untuk yang pertama ini di sini kita coba ya. Di sini ada kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Nah, di sini coba saya minta tolong kepada teman-teman sekalian ditulis di situ nama teman-teman, asal instansinya sudah saya tulis. Kemudian untuk yang pertama, sehubungan dengan Merdeka Belajar dan profil pelajar Pancasila. Merdeka Belajar, kita masih ingat ya Merdeka Belajar. Jadi di situ kita ada keberpihakan pada murid. Semua kegiatan pembelajaran itu kita berusaha berpusat pada murid, berpihak pada murid sesuai dengan kodratnya nih. Kodrat murid, kodrat anak itu ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kodrat alam, kodratnya anak kan bermain ya. Kita sudah setiap hari kan. Jadi dengan pembelajaran, kegiatan pembelajaran biar anak itu ya materinya masuk, karakternya masuk, kita selingi dengan bermain ya. Coba kita di sini seperti yang Bu Pengajar Praktek utarakan tadi, jadi kita di sini kan bisa menjadi garda depan ya. SD itu, guru SD itu garda depan untuk pembelajaran selanjutnya. Nah, makanya di sini harus kita tekankan di pembentukan karakter anak. Nah, di sini saya mencoba teman-teman untuk menuliskan sebetulnya
murid yang seperti apa yang kita inginkan dengan beberapa kata saja. Monggo sesuai dengan harapan panjenengan, inginnya murid itu yang dengan utamakan itu apa, ada hubungannya dengan Merdeka Belajar dan profil belajar Pancasila tadi yang ada tekankan ya. Pengennya itu anak zaman sekarang bagaimana, mungkin kan kalau kita mengingat zaman IT global yang semakin kita berjalan dengan pesat seperti ini, inginnya bagaimana gitu. Anak-anaknya apa ya yang kita impikan, murid-murid SD kita sendiri khususnya, kita pengennya mereka berkarakter yang bagaimana begitu. Kemudian untuk yang selanjutnya, saya kembali ke memimpikan dulu, bisa ini berkarakter baik itu apa ya? Itu berbudi luhur, atau yang kalau Mbak Lia mungkin beliau karena ahli IT Bu, pengennya muridnya IT-nya lebih bagus. Nah, kalau Bu Ruli ini guru agama, mungkin beliau ingin anak lebih ke yang keimanan, ketakwaannya lebih. Guru olahraga mungkin kemandiriannya, kerjasamanya dan sebagainya. Untuk guru kelas monggo yang ini ditekankan yang mana. Kemudian mari kita lanjutkan ke kita percaya bahwa murid adalah anak-anak itu harus kita percayai dulu Bu. Kalau kita sudah yakin dulu, ya akhirnya akan betul-betul menjadi kenyataan, karena dari awal keyakinan itulah sumber kita akan bisa berhasil melaksanakan sesuatu gitu. Jadi kita percaya murid itu mempunyai kemampuan yang bagaimana. Sebetulnya anak SD 6 ini loh, SD 6 Kuripan ini mempunyai kemampuan apa, bakat apa gitu. Atau misalnya mereka ngajinya bagus, mereka sebetulnya anak yang juga sopan, sebetulnya mereka anak yang pintar, anak yang mandiri. Cuman nanti memang perlu tuntunan dari kita ya. Kemudian di sekolah kita mengutamakan, nah ini ada hubungannya dengan keberpihakan murid tadi ya, Merdeka Belajar. Jadi sekolah kita mengutamakan kegiatan pembelajaran yang bagaimana ya ada hubungannya dengan profil belajar Pancasila. Bapak Ibu, menurut saya ini tidak ada benar dan salah Ibu, karena ini pendapat nih, tidak ada benar dan salah nih. Monggo ini pendapat Ibu di lapangan kita sehari-hari bagaimana Bapak Ibu. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa dia itu bagaimana gitu. Demi untuk ke peningkatan dia itu bagaimana sebaiknya, dia sadar betul. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin kalau anak-anak tadi sudah sadar, kita kembali harus yakin bahwa bisa mewujudkan yang didengar tuliskan siapa. Kemudian kita dan warga di sekolah ini paham bahwa monggo, karena kita selaku guru ya guru saja, guru berperan bagaimana gitu, siap melaksanakan Merdeka Belajar atau pendidikan, mewujudkan profil belajar Pancasila, atau bagaimana keinginan Bapak Ibu guru terhadap cita-cita untuk murid ini. Nah ini nanti saya minta teman-teman untuk mewakili salah satu atau bagaimana itu Bu, untuk menyampaikan. Saya minta tolong. Ini kan pendapat panjenengan. Untuk Mbak Novi dulu boleh, nanti 3-3 saja cekap Ibu setiap 3-3. Mbak Novi pinginnya yang pertama dulu, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana Mbak Novi? Monggo. Setelah ini nanti monggo Mbak Dian, Mbak Eko, monggo. Saya akan berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Novita Nurul, saya guru kelas 4. Terima kasih atas kesempatannya di video ini. Langsung saja, kalau untuk murid-murid ya, saya itu pengennya anak-anak atau murid-murid di SD 6 Kuripan itu ya, selain pinter, cerdas, itu anak-anak berkarakter baik, terus berbudi luhur,
berprestasi dan memiliki jiwa profil pelajar Pancasila. Karena menurut saya jika hanya pintar aja nggak cukup ya Bu Juli ya, butuh karakter yang baik juga. Itu dari saya. Mungkin dari teman-teman yang lain mau ada yang menambahkan juga nggak apa-apa. Itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk waktunya Bu Jui. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Seklia Adiani. Saya guru kelas 5. Ya, saya ingin berusaha menyampaikan untuk pendapat saya tentang kita percaya bahwa murid adalah anak yang baik, yang memiliki kemampuan serta bakat yang harus ditonjolkan. Jadi guru di sini tugasnya untuk mengembangkan bakat anak, mencari potensi anak, lebih cenderung memiliki bakat seperti apa ke depannya, seperti itu. Terima kasih. Ini yang poin ketiga nggak boleh. Masih pertama apa? Soalnya iya. Monggo mereka yang ketiga boleh. Yang pertama juga boleh monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bu Eko Purwaningsih, di sini mengajar di kelas 1. Ya. Saya akan menanggapi untuk poin yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Menurut saya, karena saya di sini guru kelas 1, tentunya dasar Ibu. Yang pertama saya ini pengennya murid saya tuh cerdas, kemudian sopan, ya, kemudian disiplin dan berakhlak mulia, kemudian kreatif. Ya. Kreatif di sini bisa dikembangkan mungkin macam-macam ya Bu. Tentunya harus meliputi profil pelajar Pancasila. Kemudian poin yang kedua, saya akan menanggapi bahwa kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Di sini setiap murid tentunya mempunyai talenta yang berbeda-beda, Ibu. Maka harus dikembangkan talenta anak itu. Kita gali apa yang dimiliki setiap murid. Tentunya murid itu beda-beda. Bagaimana cara menggalinya? Kalau untuk kelas 1 karena masih dasar, mungkin dari keberanian ya Bu ya. Dari kita lakukan menari, kemudian menyanyi atau membaca. Kemudian dari kegiatan melukis, ya, dari situ nanti kita bisa melihat, oh ternyata si A, si B mempunyai talenta sendiri-sendiri. Dari situ bisa kita lihat. Kemudian poin yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Menurut saya di sini pembelajaran yang maksimal yaitu dengan cara menyampaikan KBM yang menyenangkan dan membuat murid itu mudah memahami materi apa yang kita berikan. Terutama untuk anak kelas 1 ya, karena dasar. Jadi di sini kita tidak hanya menekankan dari knowledge saja, tentunya kita harus mengkreasikan semaksimal mungkin sehingga peserta didik itu tertariknya mungkin dari alat peraga atau dari gerakan bagaimana kita menirukan. Misalnya, gerakan kata meloncat, kita bisa sambil menari-nari, sambil melompat-lompat, gitu ya. Gerakan ini apa? Daun itu untuk pelajaran IPA mungkin kita. Daun itu ternyata punya stomata. Stomata itu apa? Stomata itu mulut daun. Ternyata tuh tumbuhan juga punya mulut ya anak-anak ya.
juga makhluk hidup. Jadi tumbuhan itu kan perlu makan dan minum juga. Lewatnya mulut, daun. Mungkin kita bisa memberikan contoh gambar, bisa lewat video atau alat peraga asli. Mungkin dari saya cukup itu Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai guru agama di SD Negeri 6 Kuripan ini membimbingkan murid-murid yang religius, berakhlak mulia. Kenapa? Karena saat ini anak-anak banyak sekali yang akhlaknya ini semakin menurun. Jadi banyak yang berkata kasar, banyak sekali anak-anak yang mulai membuli antara anak satu dengan anak yang lainnya. Jadi semoga nanti dengan kita membimbing anak-anak di SD 6 Kuripan ini bisa menjadi pribadi yang lebih religius, menekankan iman dan takwanya ini tetap beribadah sesuai dengan apa yang diwajibkan, kemudian dapat berakhlak mulia, dapat menghindari dari hal-hal yang dapat menyakiti teman yang lain. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa perkenalkan, nama saya Rana Dia Putri Utami, saya mengajar di kelas 2. Menurut saya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid itu perlu dididik untuk menjadi murid yang berakhlak mulia, menjadi anak yang cerdas, dan memiliki anak yang menjadi anak yang kreatif. Dengan di sekolah, anak-anak itu bisa bertukar dengan temannya, dibimbing oleh guru. Anak-anak tersebut akan menjadi anak yang kreatif, dan kegiatan di sekolah itu akan sangat terisi dengan kegiatan yang bermanfaat dan positif bagi anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia, guru kelas 3. Kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat selalu menumbuhkan budaya positif dalam membangun karakteristik siswa yang sesuai dengan visi misi sekolah kita. Terima kasih. Baik teman-teman, terima kasih. Jadi Bu Dati, demikian tadi adalah isian kalimat rumah cita-cita untuk murid dari teman-teman. Boleh saya simpulkan Ibu? Jadi begini, ternyata dari pendapat beberapa teman, tadi untuk yang pertama itu kita memimpikan murid-murid yang itu dari Mbak Novi, dari Mbak Dian, dari Bu Eko, dari Mbak Luli, guru agama, itu ternyata semuanya itu ada istilah berkarakter baik, berbudi luhur, ditambah tadi religius dan akhlak mulia dari guru agama tadi. Kemudian kalau semuanya boleh saya simpulkan dari teman-teman yang Mbak Ratna tadi ada
kata kreatif mandiri itu berarti sudah mewujudkan profil pelajar Pancasila gitu. Itu berprestasi, oh nggih leres, ada yang berprestasi juga nggih leres. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid ini tadi teman-teman sebagian besar itu mempunyai kemampuan dan bakat yang memang harus mendapat tuntunan dari guru atau ibu jadi memang sudah ada kemampuan dan bakatnya dulu, harus ada tuntunan dan dukungan penuh dari guru dan seluruh warga sekolah untuk bisa mewujudkan bakat itu. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa di era globalisasi ini jadi harus dengan adanya berbagai efek dari globalisasi IT, maka kita harus berhati-hati ya, harus bisa meningkatkan karakter. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk jadi kita bisa mewujudkan peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila. Untuk yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa karena kita sebagai guru, jadi kita harus mampu berperan sebagai fasilitator fasilitator siap melaksanakan kegiatan pembelajaran yang mengutamakan merdeka belajar dan pembelajaran yang berpusat dan berpihak pada murid. Begitu. Demikian Bu Dati dan teman-teman, ini adalah diskusi kita yang pertama tentang pengisian kalimat rumpang ya. Untuk diskusi kita menginjak ke diskusi kedua, ini sudah punya teman-teman apakah dikumpulkan sekarang atau nanti saja bukan apa-apa. Jadi ini tolong di setting Mbak Angel, nggak apa-apa, punya ibu guru ini di setting sedikit-sedikit yang tulisannya pas Bu Guru nulis, kemudian terus Bu Novi gitu. Jadi memang terlihat kalau Bu Guru mengisi. Ini yang bisa saya ambil di rumah. Termasuk plus. Baik teman-teman, terima kasih untuk pengisian kalimat rumpangnya. Kita menginjak ke diskusi selanjutnya. Jadi untuk kali ini mari kita mencoba memberikan contoh perilaku konkret kita coba minta tolong setelah kita menuliskan kalimat rumpang tadi. Jadi kita selaku guru supaya bisa mewujudkan itu tadi, profil pelajar Pancasila, merdeka belajar dan sebagainya. Mari kita sebagai guru yang bisa menjadi teladan untuk anak contoh-contoh perilaku konkret yang bisa kita berikan ke anak, biar anak-anak itu melihat kita. Kalau anak-anak sudah melihat kemudian menirukan hal baik dari kita, ya insya Allah nanti apa yang kita hadapkan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila itu dapat tercapai. Nah, misalnya begini ya teman-teman, contoh perilaku konkret itu yang pertama, guru masuk tepat waktu. Kalau kita ingin ini belum, dulu. Pertama tadi berkarakter, dimengerti, sopan, itu masuk di mana? Ya, divisi. Ini kan lagi kemarin kan, jadi kemarin kan sudah ngobrol sama teman-teman sekilas, nanti saya sekalian Baik teman-teman, kita lanjutkan kita ke visi SD dulu visi SD yang memang sudah ada di kurikulum SD Negeri 6 Kuripan yang terbaru. Ini saja ini saya ambil di kurikulum. Tolong di sini Saskia. Teman-teman, jadi visi SD kita itu
Wujudnya peserta didik yang beriman bertakwa, bernalar kritis, kreatif, mandiri, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, padahal tadi teman-teman saat mengisi kalimat rumpang itu ada yang berprestasi, cerdas, kemudian ada yang religius, ada yang sopan, ada yang jujur, ada yang ya tadi tambahannya. Nah, ini nanti kita buat secara garis besarnya saja, kita masukkan ke sini mana-mana yang belum ada kita masukkan begini. Jadi kalau yang menurut saya, kalau yang religius tadi itu masuk di sini, nggih. Masuk di beriman dan bertakwa ini sudah teman-teman. Nggih, Bu. Yang religius itu tadi. Jadi yang ada hubungannya dengan ibadah gitu, nggih, itu beriman dan bertakwa. Kemudian saya menginjak ke beberapa pendapat teman-teman yang ada istilah tadi cerdas juga. Sebelum ke cerdas, saya ke beberapa yang seperti diutarakan Bu Iko, ada sopan, jujur, apalagi tadi nggak bertanggung jawab, disiplin. Nah betul, ini kan belum masuk di sini. Nah itu kalau menurut profil belajar Pancasila itu masuk di berakhlak mulia. Padahal di sini belum ada Ibu. Berarti nanti masuk ke sini, kami masukkan ke peserta didik yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Nah, indikatornya yaitu tadi, indikatornya yang berakhlak mulia tambahan kita itu tadi, karena jujur, disiplin, bertanggung jawab, itu kan belum masuk di situ. Itu masuknya bernalar. Oh, bernalar. Karena sudah SMP ya, anak-anak kamu ambil apa sudah dilaksanakan seminggu, kan 10 menit sebelum pembelajaran. Saya sudah melaksanakan, saya banyak ada di sana. Bagaimana perasaanmu setelah kamu tidak bicara kotor? Bagaimana perasaanmu setelah melakukan perubahan? Perasaannya bagaimana? Kemudian segalanya lagi, bagaimana reaksimu? Kalau saya begitu, jadi setiap minggu akan saya evaluasi dan saya tidak kalau anak-anak belum selesai, belum melaksanakan dan tidak sama tulis, berarti harus kamu laksanakan. Reaksi lingkungan bahkan kadang-kadang bisa saja. Saya pengen sholat kok apa tuh misalnya dulu. Saya sholat tidak setuju itu sudah malah bisa dibalik aja gitu ya. Jadi reaksi lingkungan, reaksi umum. Tahan bilang no, bilang juga gitu itu saya berarti kan kita perlu menyampaikan orang-orang. Kita lanjutkan penyamaan visi kita dengan visi SD yang sudah ada. Kita sampai di tadi bernalar kritis yang cerdas kata Mbak Dian, ternyata masuk ke bernalar kritis, artinya visi kita masih bisa digunakan di yang ini. Baik, kita masuk yang kreatif tadi, kreatif berarti setuju masih sudah disampaikan Mbak Ratna, kemudian mandiri bagaimana? Ada Bu, baik mandiri, kemudian bergotong royong dan berkebinekaan global yang sudah ada di kebiasaan positif SD itu. Nah sekarang saya samakan persepsi ke teman-teman menjadi visi yang baru begitu. Baik, jadi begini teman-teman, kalau dari beberapa masukan dari teman-teman tadi, menurut teman-teman berarti apa yang perlu kita tambah atau yang perlu kita kurangi? Yang perlu kita tambah berarti ya? Masukan ya. Nggih, monggo. Itu tadi soal berprestasi. Berprestasi kata Mbak Dia tadi masuk ke bernalar kritis atau bagaimana kita masukkan ke situ bisa Ibu? Atau kita kecenderungan ke merdeka belajar atau biar bernalar kritis saja? Kita tambahkan ke yang berakhlak mulia tadi. Bernalar kritisnya bagaimana? Monggo. Apa sudah? Tadi Mbak Dia malah yang bilang cerdas itu masuk ke bernalar kritis. Iya, maksudnya ya, berakhlak mulia nanti kan nyambung ke situ Mbak. Jadi kalau menurut saya ini saya masukkan teman-teman tak masuk ke sini,
Kita kan kalau yang beriman dan bertakwa itu kesannya kan kita beribadah hablum minallah gitu ya. Lah terus yang berakhlak mulia itu ya yang tadi yang panjenengan sebutkan ada jujur, disiplin, tanggung jawab, sopan itu masuk di berakhlak mulia yang hablum minallah gitu. Pripun? Kita masukkan ke situ. Berarti visi kita yang ini ya memang perlu kita tambah, ya perlu kita tambah berdasarkan masukan teman-teman, yaitu berakhlak mulia kita sisipkan di setelah kata beriman dan bertakwa, beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Lah indikatornya itu tadi berakhlak mulia itu ada jujur, disiplin, sopan, tanggung jawab, itu ya. Ngaten, apakah teman-teman sudah setuju? Kalau setuju berarti bisa kita masukkan sebentar. Maaf, tadi aku sudah punya. Enggak apa-apa. Nah, saya ingin ini Ibu. Kemarin itu teman-teman, maaf ya, ini sebetulnya ada satu kata di mana di situ yang matiin dulu ya saya. Yang kemarin kita sempat di pendampingan satu Ibu, ada kata terwujud, betul Ibu, betul di pendampingan satu di Vicon, saat kolaborasi dengan teman-teman itu ada kata terwujudnya, ini ternyata jadi masalah ya kemarin. Karena gini loh teman-teman, kalau terwujudnya nya itu sebetulnya kan sudah menunjukkan subjek, nya itu kan berarti murid gitu maksud kita. Jadi kalau terwujudnya itu harusnya langsung terwujudnya beriman bertakwa. Nah gitu. Lah kalau di sini masih ada kata peserta didik berarti nyanya 9. Nggih, ngaten nggih Bu. Masuk nggih Bu ini. Bisa teman-teman. Nah, jadi kita ganti, kalau memang peserta didik yang kita masukkan berarti diganti mewujudkan. Ngaten nggih Bu, bukan terwujudnya. Terus nggih. Nah, kemarin saya begitu dari kolaborasi. Berarti nanti sepakat kita ganti deh, mewujudkan peserta didik yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, bernalar kritis, kreatif, mandiri, bergotong royong dan berkebinekaan global. Ngoten Ibu. Alhamdulillah. Nah, ini coba saya tulis sebentar. Nah, kalau di Zoom Mbak Angel di tulisannya. Nah, berarti nyata ya teman-teman, nanti kita matur ke Bu Kepala Sekolah bahwa diskusi kita kali ini sudah menghasilkan visi baru sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sini tambahannya saya tambahi kata yang terwujudnya tadi kita ganti mewujudkan karena sudah ada subjeknya peserta didik, dan tambahannya tadi berakhlak mulia. Ngoten Ibu, langsung untuk yang selanjutnya diputus dulu Angel. Baik teman-teman, setelah visi berhasil kita tulis di sini, sudah ada kesepakatan. Monggo saya ingin teman-teman memberikan apa yang harus kita lakukan agar visi sekolah kita ini nanti dapat terwujud dengan baik. Ini antara lain adalah dengan memberikan teladan tadi, teladan atau contoh perilaku konkret. Pertama dari guru dulu ya. Contohnya apa teman-teman? Kalau memang kita beriman, bertakwa, berakhlak mulia, itu kan sudah kita pakai dengan membiasakan anak untuk berdoa di awal dan akhir pembelajaran, Asmaul Husna, bahkan berbuli menjadwalkan untuk sholat duha berjamaah itu. Kemudian untuk berakhlak mulianya ini teman-teman, karena ini baru ya, visinya baru saja kita sisipkan di visi sekolah kita. Apa seharusnya yang kita lakukan di sini? Misalnya untuk kedisiplinan anak itu bagaimana? Nah, supaya anak disiplin ya paling tidak kita harus memberi contoh ya, memberi contoh gurunya masuk tepat waktu dulu. Kan kami sudah seperti itu ya Bu ya. Semoga kedepannya semakin bisa istiqomah lah Bu ya. Kita pokoknya kita memberi teladan yang baik, tepat masuk tepat waktu, kemudian ramah kepada anak ya. Kemudian
keberpihakan murid tadi, kita usahakan kegiatan pembelajaran itu yang menyenangkan untuk anak, bisa diselingi dengan bermain, tepuk dan sebagainya, itu sudah kita laksanakan. Semoga istiqomah teman-teman kita laksanakan terus supaya profil pelajar Pancasila ini betul-betul bisa kita wujudkan. Nah, setelah itu kita minta kepada orang tua juga loh teman-teman, kita minta pada orang tua selaku warga lingkungan yang ada di lingkungan anak-anak itu kan juga di sekolah, juga di rumah, di masyarakat, itu mari kita minta orang tua, jangan henti kita mengingatkan orang tua untuk mendampingi putra putrinya belajar. Kemudian mari murid-murid yang sudah disiplin dan sopan mungkin kita beri reward dengan pujian atau apa, biar mereka semakin mempertebal karakternya. Begitu. Kemudian apalagi Ibu? Putus dulu. Baik, untuk selanjutnya prakarsa perubahan apa teman-teman yang harus kita lakukan agar visi kita ini bisa berhasil, bisa terwujud. Nah, ini kan kita sudah mempunyai kebiasaan budaya positif ya. Nah, itu apalagi yang perlu ditambahi? Dari awal kita sudah mulai berdisiplin, masuk tepat waktu, kemudian di depan kita sudah salaman dengan guru, kemudian masuk sekolah, masuk ke kelas itu sudah berbaris, sudah mengucapkan salam dan sebagainya. Apakah perlu ada tambahan atau apa? Kita sudah punya 10 budaya positif ya di SD Negeri 6 ya. 10 budaya positif. Betul? 10 budaya positif. Yang pertama apa benar? Oh iya, 5S betul. Senyum, sapa, salam, sopan santun. Kemudian yang kedua Mbak Novi, melaksanakan salim sama wudhu ketika terus yang di depan kelas tuh yang kita mau masuk berbaris itu kita sudah punya, bahkan ya SD 6 Kuripan Ibu itu sudah guru apa enggak? Guru apa enggak? Ayo coba saya mimpin ya di setting, coba saya mimpin ya. SD 6 Kuripan. Yes. Begitu Bu, terus ditambah tepuk kelas 1. Aku datang, rok aku belajar, rok aku senang. B E S T kelas 1 is the best. Itu Bu, teman-teman itu kemarin kami ini usulan dari teman-teman Bu. Jadi betul-betul setelah kegiatan diskusi guru penggerak itu saya usul ke teman-teman, dan itu baru mulai dan berjalan. Ada kata aku datang, aku belajar, aku semangat, aku senang, mereka betul-betul senang ya. Alhamdulillah itu ya. Untuk selanjutnya setelah itu terus kita masuk terus apa Mbak Jian? Membaca Asmaul Husna. Betul, itu berarti ada masuk di beriman dan bertakwa. Kemudian apa lagi? Mbak Ratna lagi boleh. Setelah itu di doa di awal dan di akhir pembelajaran. Kemudian apalagi yang di luar kelas, Mbak Uli, kita apa Mbak Uli? Pacaran apa lagi Mbak Uli? Kemudian yang buahnya sama Mbak Uli, sholat duha. Apalagi masih ada satu lagi budaya positif kita, yang perayaan. perayaan hari besar. Perayaan hari besar agama itu juga masuk ke budaya positif kami, Bu. Ya, terus kemudian yang terakhir itu yang Ibu Nyon Sewu di belakang, Angel tolong di shoot agak besar. Semua setelah saya melaksanakan pendidikan guru penggerak itu membuat pojok baca atau pojok literasi itu. Ibu nanti bisa ngecek di kelas kami masing-masing dengan buku seadanya, karena memang itu semua buku bacaan yang ada hubungannya dengan murid Ibu. Nah, 10 budaya positif ini sudah kita laksanakan, dan ini semoga prakarsa perubahan ini betul-betul akan bisa merubah kegiatan pembelajaran kita yang berwisata dan murid tadi agar menjadi lebih baik. Gitu ya Ibu.
Apa lagi Bu? Dari 10 kegiatan yang sudah dilaksanakan itu kira-kira ini sudah bisa mewujudkan peserta didik sesuai dengan impian kita tidak? Apakah kemungkinan dari 10 kegiatan ini kita bisa mewujudkan teman-teman, jadi di luar, maksudnya di luar budaya positif ini, kalau budaya positif yang 10 ini kan saya kira sudah masuk Bu di sini semua Bu. Kalau yang 10 budaya positif itu kan sebetulnya yang sering kami, yang sudah jadi pembiasaan atau budaya gitu. Tapi kita masih ada nih teman-teman, Ibu, saya juga mau laporan ini. Sebetulnya dulu sebelum pandemi itu kami ada yang berkebinekaan global itu toh Bu. Ini kita ada program ekstrakurikuler. Nama teman-teman drum band. Kami punya nama drum band itu kita suara bahana SDN 6 Kuripan. Dan ini selama pandemi itu versi sendiri pandemi kita tidak bisa melaksanakan aktivitas itu karena kita tidak boleh melaksanakan mode luar jaringan, ya. Kita harus di dalam jaringan kan, waktu itu harus online, kita tidak boleh mengadakan pertemuan tatap muka. Jadi selama 2 tahun itu kita berhenti full, tapi setelah diberlakukan PPKM, ya, diizinkan itu kami sudah mulai hingga akhirnya terakhir itu kami kemarin bisa mengikuti kegiatan karnaval tingkat kabupaten. Dapat harapan berapa kemarin Mbak? Harapan 1 atau harapan 3? Iya, harapan 2 itu drum band SD. Nah itu rencananya ke depan akan semakin tetap kami laksanakan lagi karena mengingat sudah sikonnya sudah memungkinkan. Dan itu yang berkebinekaan global. Kemudian untuk tambahan yang bernalar kritis itu, ini nanti karena kembali lagi sudah mulai tatap muka full, kami sudah bisa melaksanakan tambahan jam pelajaran. Itu setiap guru, terutama ini Mbak Iko, ini guru kelas 1 ini sering lebih jamnya. Jadi anak-anak yang mungkin pembacanya kurang diberi catatan sudah sejak diberlakukan PPKM. Kalau teman-teman yang lain tambahannya mungkin 1 minggu bisa 1-2 kali, tapi kalau Mbak Eko itu setiap hari. Kalau seperti itu diperlu atau perlu lagi, ada lagi atau? Iya, sampun. Sesuai jadwal itu. Jadi sesuai jadwal. Kalau kelas 6 dari apa? Kelas kreatif ya berarti. Ya. Kalau sekarang itu kan kurikulumnya sudah merdeka. Di SD kita itu belum ada pembiasaan yang dilaksanakan sama sekali belum kali ini. Untuk yang proyek, alangkah baiknya itu usul nih ya Bu. Sebulan sekali itu anak-anak itu biar menghasilkan produk atau apa gitu untuk ditampilkan di SD kita nanti, agar anak-anak yang lain juga bisa ikut nanti itu dari kelas 1 sampai kelas 6 itu menghasilkan apa misalnya sesuai dengan temanya, dengan pelajarannya. Jadi anak-anak itu kan setiap hari, setiap minggu itu nanti kalau sudah keluar dari SD, anak-anak itu bisa berpikir untuk mengkreatif, karena pintar itu tidak cukup kalau tidak memiliki keterampilan. Menurut saya seperti itu, keterampilan itu lebih penting daripada kepintaran ya, gitu aja. Ya, terima kasih masukannya Mbak Rata. Berarti ini masuk ke kreatif ya, masuk ke kreatif. Begitu Ibu, berarti ditambah itu, karena satu minggu gitu. Setelah itu prakteknya jelas, bisa kita tahu misalnya kreatif pengen apa sih sebenarnya, pengen buat
yaitu tadi proyek setiap kelas yang di akhir bulan harus ditampilkan gitu ya Mbak ya. Ya, nanti kita coba buat kayak apa? Pojok kreativitas ya. Kumpul satu sekolah. Yang misalnya kayak ini Seperti pameran gitu ya Mbak. Jadi kita buat pojok kreativitas. Lah di situ setiap kelas menampilkan kreasinya ya, seperti orang pameran atau mungkin kreativitasnya itu tidak berbasis karya yang barang saja, mungkin bisa atau mungkin tarian, puisi seperti itu bisa masuk Ibu. Nanti kalau begitu kita pakai ya Bu itu guys setelah ini. Nah, jadi itu bisa berjalan apa enggak? Ini kita rencanakan kreativitas mungkin tiap 3 bulan. mungkin biar nggak terlalu sering ya. Tiap 3 bulan sekali, kemudian pameran di setelah Akhir pembelajaran ya. kelas atau pas pada saat pengambilan rapor kepada orang tua murid. Dan itu nanti untuk CGP-nya juga nanti ada panen hasil karya. itu dari situ juga. Oh, siap, malahan bisa nyicil sidik-sidik jadi nggak terlalu beban. Kelas bisa difokuskan kelas 1 nanti membuat kelas. Oh gitu ya, biar tidak terlalu banyak apa yang mau diunggulkan di setiap kelasnya gitu loh Mi. Kan tema itu kan beda-beda tiap kelas. Nah, tugasnya juga beda-beda. Bisa gitu maksudnya. Yang penting bisa ada yang bisa diukur untuk capaiannya spesifik ya. Berarti nanti semacam kita buat jurnal program, kemudian ada ya kayak buku evaluasinya gitu ya Bu, tanggal ini apa, kegiatan kelas berapa, temanya apa, berupa apa kan gitu. Dan itu nanti diusahakan tiap bulan kan ya teman-teman ya, akhir bulan. Ya insya Allah Bu nanti mulai ini kita siap nih. Kita aja telepon kalian. Sudah kalau berarti nanti izin kayak izin gitu. Enggak apa-apa. Orang tua berarti dipanggil gitu. Menyampaikan kita setelah program dibuat, kemudian kita undang orang tua, kita sampaikan nanti dalam akhir semester ini kami berharap anak-anak kita bisa membuat apa, sudah bisa membuat telur asin misalkan. Nah itu butuh kan, mesti butuh kerjasama dengan orang tua. Karena hubungannya dengan biaya waktu terlalu. Jadi tetap harus disampaikan orang tua. Jadi setelah ini nanti satu membuat rencana kegiatan, program itu kemudian sampaikan pada orang tua. Dan program itu upayakan selesai sebelum program selesai. Jadi nanti ada yang bisa kita pamerkan kepada pada saat kelas 7. Iya. Kelas 7, kelas 1 apa, kelas 5 apa, kelas 9. Mungkin tidak apa-apa masuk, kan Ibu SMP. Kelas 1, kelas 7, 8, 9. Jadi kelas 7 nanti disampaikan orang tua. Mungkin tidak harus semua perwakilan yang paling bagus akan mau dibawa ke sana. Ya, Ibu saya menyampaikan juga mungkin karena hubungannya dengan memanage keuangan juga. Tadi kan seperti yang Ibu sampaikan, perlunya orang tua mungkin diberitahu ya, juga hubungannya dengan proyek untuk Kurikulum Merdeka itu kebetulan kan P5 itu hanya 1 semester sekali. Jadi orang tua juga perlu kita kasih tahu biar image-nya enggak kok setiap urunan gitu ya. Itu sebenarnya untuk P5 itu 1 semester hanya 1 kali. Mungkin jadi kita sebagai guru juga tidak mengharuskan memberikan program yang P5 setiap 1 minggu sekali apa mungkin enggak ya, mungkin perlu seperti itu. Iya. Atau nanti yang kecil-kecil yang pokoknya nggak pakai orang tua dulu kita laksanakan yang rutin dan baru yang
untuk 1 semester yang akhir itu kita buat yang betul-betul hasil karya yang agak berat dan butuh waktu agak lama gitu pembuatannya. Nanti satu besok. Berarti itu ya teman-teman. Nanti kita rencanakan itu untuk lanjut. Itu tadi sudah mau membuat lagi. Bisa aku tak di sini lah. Di sini. Aku bingung. Kalau misalnya kita kan tidak tahu apa yang terjadi di depan. Yang penting apapun yang terjadi tinggal kita laksanakan. Jadi harusnya sudah membuat program dan nanti kalau misalkan beliaunya kemana kita bisa programnya tetap di sini. Iya, tetap di sini. Tapi teman-teman bisa tetap melaksanakan. Karena sudah diskusi hari ini ya, gitu loh Mbak. Kan aku bilang juga begitu kemarin. Kalau aku pindah bagaimana lah, kan ilmunya sudah ditularkan gitu. Tujuannya kan gitu. Nah, kan berarti kita masuk ke langkah konkret apa saja yang dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini. Rangkaian waktunya. Berarti itu tadi ibu dari teman-teman. Kita akan membuat program. Waktunya langkah apa yang akan diambil. Pas sekolah dulu diskusi dengan teman-teman. Siap. Mata ibu berarti ini sudah masuk ke langkah konkret. Berarti sudah selesai. Sudah bisa disimpulkan penyimpanan. Oke, saya kembalikan ke dengan. Oke, nanti ya diputus dulu nak, putus dulu. Mulai ya, sudah. Baik teman-teman, kita sudah menginjak ke sesi akhir. Jadi saya akan mencoba menyimpulkan keseluruhan dari sesi. Jadi kita sudah mendapatkan visi SD Negeri 6 Kuripan yang baru yang ada hubungannya dengan profil pelajar Pancasila itu tadi. Jadi visi yang lama adalah terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa, bernalar kritis, kreatif, mandiri, bergotong royong dan berkebinekaan global. Setelah kita diskusi tadi, kita sepakati menjadi visi kita mewujudkan peserta didik yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, bernalar kritis, kreatif, mandiri, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Demikian sudah disetujui teman-teman. Terima kasih, alhamdulillah. Jadi hari ini kita sudah mendapat kesepakatan ya untuk visi kita. Untuk selanjutnya nanti langkah-langkah konkret, program-program semoga segera bisa kita laksanakan. Dan untuk selanjutnya karena diskusi sudah selesai, saya akan kembalikan forum ini kepada Bu Dati untuk menutup akhir diskusi kita. Terima kasih teman-teman. Alhamdulillah sudah dapat visi. Terima kasih Bu Juli, luar biasa Ibu. Alhamdulillah kita bisa menghasilkan visi yang mungkin ada sedikit revisi, kemudian prakarsa perubahannya juga sudah ada gambaran. Yang penting bukan apakah berubah atau tidak, yang penting nanti kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Minimal setiap mungkin ini visinya nanti bisa ditulis, dibanner, pasang, bisa. Sehingga kita di setiap kali mau melangkah bercanda. Dan apapun program yang ibu-ibu laksanakan, yang teman-teman laksanakan lagi, upayakan selalu berpikir bahwa ini sesuai dengan kebutuhan murid atau tidak, berpihak kepada murid atau tidak. Jadi kami harapkan nanti setiap kebijakan atau setiap program yang kita buat itu harus melihat sisi siswa, sisi murid. Itu alhamdulillah sudah. Dan saya salut ini dengan 10 budaya positif yang sudah dilaksanakan di SD 6 Kuripan. Semoga nanti itu istiqomah terus menerus. Ternyata yang dilihat itu bukan berapa banyaknya, tapi istiqomahnya kita melakukan kegiatan-kegiatan positif. Nanti Bu Juli tetap di sini atau tidak, semoga tetap bisa berjalan dengan baik. Kemudian ke depannya
Kami berharap bukan sekedar puji, ibu-ibu semua sudah mendaftar ya, yang angkatan 10 sudah mendaftar semua. Angkatan 9 ya, sudah seleksi kedua ya, berarti nanti tinggal wawancara. Iya, nanti berarti. Dan semua boleh mendaftar, tidak harus yang pegawai negeri atau yang P3K, bahkan yang DPT pun bisa mengikuti program pendidikan guru ini. Anak-anak kita dipaksa bangun pagi tiap hari, nanti akan dia terbiasa bangun pagi. Dipaksa sholat kalau masih kecil belum boleh. Sampai aku tahu, mulai dari baca sampai hitung angka. Kau ajari cara